Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, gimana kabarnya dan gimana keadaan sahabatku dan dulur-dulur tani medit semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani medit semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tanamannya dulurku dan sahabat-sahabat tani medit tetap sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan terkendali dari semua hama penyakit, terutama pada saat ini adalah yang terbesar adalah penyakit ulat, hama ulat, sebagian ada gerandong, dan mudah-mudahan itu semua terkendali semua dari segala hama penyakit dulur. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini saya mereview tanaman bawang merah di usia 19 HST dulur. 19 HST ini waktunya pengobatan. Waktunya pengobatan dulur di usia 19 HST ini. Dan perlu diingat dulur, ini besok waktunya pelepasan mulsa. Jadi ini waktunya pengobatan, besok pelepasan mulsa. Karena waktunya sudah mau kita lepas. Karena apa? Karena waktunya pemupukan juga, waktunya pendangiran juga. Jadi di musim kemarau seperti ini, kalau memang tanahnya itu kurang bagus, lebih baik kita dangir ataupun kita sosrok. Karena untuk asupan oksigen itu penting sekali dulur. Jadi untuk asupan oksigen di perakaran kita diperlukan adalah penyosrokan ataupun pendangiran. Seperti ini dulur penampakannya. Jadi untuk sahabatku semua, perlu diketahui dengan metode mulsa seperti ini, menurut versi saya di usia 20 HST maksimal 25 HST itu perlu pelepasan mulsa. Karena untuk adaptasi di lahan, kalau kita tidak cabut tidak masalah, cuman kalau menurut versi saya itu kurang pas, karena itu peraknya itu berpengaruh sekali pada umbi. Karena warna itu pantulan dari peraknya ini kurang merah merona. Dan waktu panen nanti kalau tidak dilepas itu akan mengakibatkan mulsa itu akan rusak karena terlalu diinjak-injak. Tanahnya keras, akarnya banyak yang rusak, jebol. Kembali pada topik pembahasan, di usia 19 ini waktunya pengobatan dulur. Waktu pengobatan, dan pengobatan kali ini nanti kita masukkan terutama untuk hama. Untuk hama seperti ulat, antisipasi gerandong, tentunya dengan fungisida, itu tidak lepas daripada itu. Kemudian untuk sahabatku di usia 19 ini masih tetap menggunakan zat pengatur tumbuh ataupun JPT. Karena di musim kemarau seperti ini tetap menggunakan. Kalau tidak kita kasih JPT-nya, kita perkuat, akan pertumbuhannya akan berkurang. Karena apa? Karena seperti antrakol dan tisen itu, tisennya kita kasih dosis dengan sedikit ataupun dosis kecil, kita gencerkan pada antrakolnya. Karena apa? Karena antrakol mengandung JPT dan zinc yang bagus. Jadi untuk masa-masa pertumbuhan ini JPT-nya kita gencerkan agar pertumbuhannya itu akan selalu normal. Sahabat tani medit yang berbahagia, penampakannya seperti ini. Ini 19. Jadi bawang merah ini satu hari saja pertumbuhannya sudah banyak perubahan. Satu hari saja ini banyak perubahan. Jadi
tanaman cepat, penanggulangan atau penanganannya juga harus cepat. Kalau tidak cepat, yaitu ada sesuatu yang tak terduga juga, karena tanaman cepat itu penanganannya harus cepat juga, seperti pemupukan, pengobatan, dan lain sebagainya. Sahabat tani murid yang berbahagia, ini bibitan sendiri, ini habis 125 atau 130 ini dulur. Ini bibit sendiri, buatan sendiri, tanamannya sendiri juga. Jadi kalau menanam bawang merah berkelanjutan terus menerus, kita harus membuat benih sendiri. Seandainya seperti saat ini benih mahal, kita bisa menggunakan angkan jatah bibit itu untuk operasional lainnya, seperti itu dulur. Jadi untuk sahabatku, pandai-pandailah menyikapi dan kreatiflah. Kalau tukang petani bawang merah harus lebih jeli, karena di saat bibit itu mahal, kalau kita terus beli, kalau tanamannya tidak bagus, hitung-hitungannya tidak ketemu. Karena apa? Karena operasionalnya juga mahal, bibitnya juga mahal, harga belum tentu. Jadi kita harus menyikapi itu semua dulur. Sahabat tani murid yang berbahagia, mari kita meraciknya. Bahan-bahannya apa ataupun pestisida apa saja yang kita racik kali ini. Mari dulur, kita racik agar sahabat-sahabat semua tidak gagal fokus ataupun tidak gagal paham. Jadi review kali ini akan membahas tentang pengobatan di usia 19 sebelum pelepasan mulsa. Terima kasih dulur, simak terus video kali ini. Sahabat tani murid yang berbahagia, kali ini saya mereviewnya, racikannya, bahan-bahannya seperti ini. Yang pertama dulur, dari inseknya dulu, kemudian yang berbentuk cair. Yang pertama kita antisipasi dengan ulat. Ini kontak amate, bahan aktif biosakap dulur. Ini sistem kontak, kita mix dengan Viego. Ini sistemik, dulur. Jadi kita awal kemarin saya menggunakan Brovia, saya rolling dengan Viego plus amate. Ini amate biosakap, ini juga bagus sekali kalau kita mix dengan Viego, kontak dan sistemik. Kemudian yang berupa cair inseknya yaitu Dimolis. Ini kemarin saya beli biasanya Asmek, kemarin habis, jadi saya menggunakan Dimolis. Ini dosisnya agak kecil, kita kasih 15 ml dulur untuk Asmeknya, karena di sekitar sini, dulur, di sekitar sini banyak yang sudah panen padi, jadi hama-hama itu menghindap pada tanaman yang masih hijau. Jadi untuk antisipasinya kita juga dengan menggunakan Dimolis ataupun Apamectin dulur. Jadi untuk antisipasi hama-hama seperti kaper-kaper ataupun jenis gerandong, kupu-kupu dan lain sebagainya, insya Allah ini sudah tatas untuk Apamectinnya. Kemudian untuk bakterisida dan virusidanya kita menggunakan baret. Ini baret ini dari senior ataupun dari sang guru juga bisa. Ini dari Kang Habib Pradana. Ini untuk mengantisipasi virus-virus. Kali ini musim ini virus banyak sekali, daun busuk kering seperti trotol atau embun itu banyak sekali dulur yang terindikasi penyakit-penyakit seperti itu. Jadi ini untuk antisipasi bakterisida dan virusida ini saya menggunakan baret. Yang sebelumnya saya menggunakan Baktosin
dulu pernah menggunakan baret juga. Berhubung ini cuacanya sangat ekstrim, banyak teman-teman yang mengeluh karena penyakit ini, maka daripada itu saya menggunakan baret ini dulur. Ini baret bakterisida dan virusida. Kemudian yang berupa cair, saya menggunakan remasol, ini untuk fungisidanya. Kemudian yang powder ataupun yang tepung saya menggunakan antrakol. Ini masih usianya masih masa-masa pertumbuhan, antrakol itu tidak lepas sementara. Nanti di masa-masa generatif kita bisa menghentikan untuk antrakolnya. Kemudian kita mix dengan Thyssen, karena Thyssen ini selalu aktif dan remasol ini juga selalu aktif. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, ini tadi semua bahan-bahan ataupun rahasia-rahasianya, inseknya, fungisidanya, bakterisidanya, dan virusidanya sudah saya kasih tahu semua untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur-dulur tani medit semua bisa memahami dan bisa mengantisipasi hama atau virus mungkin yang sudah mengintai tanaman sahabatku semua. Jadi antisipasi itu penting sekali dulur, dan semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semua. Ambil hikmahnya dulur, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabatku semua.